Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai lingkaran, lebih tepatnya tentang contoh soal persamaan lingkaran. Pastikan teman-teman sudah mempelajari video sebelumnya untuk memahami rumus-rumus persamaan lingkaran. Yang pertama, ada persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan berjari-jari R. Persamaannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan persamaan ini disebut sebagai bentuk baku persamaan lingkaran. Yang ketiga, bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dan persamaan bentuk ini disebut sebagai bentuk umum persamaan lingkaran, di mana pusatnya, titik pusatnya, itu sama aja dengan negatif 1/2A, negatif 1/2B. Dan jari-jarinya akar kuadrat dari 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurang C. Untuk hubungan bentuk umum dengan bentuk baku, A besar ini sama aja dengan negatif 2A kecil. Kemudian B besar ini sama aja dengan negatif 2B kecil. Dan C besarnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Silahkan dihafalkan dan dipahami rumus-rumusnya. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum mempelajari video yang pertama, silahkan pelajari terlebih dahulu. Baik, kita mulai ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan memiliki jari-jari A7, B4 akar 3. Oke, kita selesaikan dulu yang nomor 1A. Ingat tadi rumusnya, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ini adalah rumus persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Coba teman-teman perhatikan di soal yang A itu jari-jarinya 7. Artinya kita hanya tinggal mengubah R kuadrat ini menjadi 7 kuadrat. Kenapa? Karena di soal disebutkan bahwa jari-jarinya 7. Lalu 7 kuadrat tinggal kita hitung. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49. Dah, ini untuk soal yang nomor 1A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 1B. Sama kayak nomor 1A, kita tinggal ubah jari-jarinya menjadi 4 akar 3 kuadrat. Gitu ya. Jadi tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, ini kan jari-jarinya, 4 akar 3 kuadrat. Nah, 4 akar 3 kuadrat berarti teman-teman tinggal kuadratkan 4-nya. 4 kali 4 itu 16 ya. Dikali ini akar 3 kita kuadratkan juga. Nah, akar 3 kalau kita kuadratkan kan hasilnya 3. Lalu hitung 16 kali 3. Maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 48. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik. Nah, ini masih persamaan yang berpusat di 0,0. Hanya jari-jarinya belum diketahui. Ya, tapi di sini disebutkan melalui titik. Nah, untuk soal ini, teman-teman hanya perlu mensubstitusikan titik yang dilaluinya, yaitu 3,4, ke persamaan. Sehingga ini 3 sebagai X, jadi kita tulis 3 kuadrat, 4 ini sebagai Y, jadi ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita akan mencari R kuadratnya. Jadi ini kita hitung nih, ini berarti 9 ditambah 16 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 itu 25, jadi R kuadratnya adalah 25. Kita tinggal ganti R kuadratnya dengan 25, sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Mudah ya? Nah, nomor 2B pun sama. Jadi kita tulis berarti X-nya 6 ya. 6 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita hitung berarti 36 tambah 64 maka 100 hasilnya. Jadi persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 121. Nah, yang ditanya jari-jari. Ingat, kalau di sini hanya X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti dia berpusat di 0,0. Sehingga ini 121 itu
sama aja dengan R kuadrat. Maka kalau kita tulis nih R kuadrat sama dengan 121. Paham ya? Yang ditanya itu jari-jari. Kalau ditanya jari-jari, maka kita cari R. Kalau kuadrat ini kita hilangkan, maka yang ini kita akarkan. Sehingga R sama dengan akar 121. Akar 121 itu adalah 11. Jadi jari-jarinya 11. Untuk soal nomor 3B pun sama. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 128. Berarti 128 ini sebagai R kuadratnya. Jadi kita tulis R kuadrat sama dengan 128. Yang dicari itu adalah R. R sama dengan akar kuadrat dari 128. Nah, akar kuadrat dari 128 itu kan tidak ada angka yang sama yang kita kalikan hasilnya 128. Maka harus kita sederhanakan. Nah, akar 128 itu sama aja dengan akar 64 dikali akar 2. Di mana akar 64-nya itu adalah 8. Sehingga jari-jarinya adalah 8 akar 2. Oke? Bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4, -5 dan memiliki jari-jari 6. Jadi yang diketahui di sini ada titik pusatnya. Ya, berarti ini tidak 0,0 titik pusatnya. Maka kita bisa menggunakan persamaan baku atau persamaan umum. Ya, bentuk baku atau bentuk umum. Nah, kalau untuk bentuk baku, ini kan rumusnya X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya itu adalah 6. Ini berarti sebagai A, ini sebagai B. Jadi untuk soal nomor 4A kita tulis dulu X dikurang 4 ya. Kemudian Y dikurang, ini B-nya adalah negatif 5. Jadi Y dikurang negatif 5 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat gitu ya. Nah ini berarti X dikurang 4 kuadrat. Yang ini dikurang negatif berarti ini jadi ditambah. Sehingga ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu adalah 36. Nah ini adalah bentuk bakunya. Kalau teman-teman ditanya bentuk umumnya, teman-teman tinggal jabarkan. Yang pertama bisa jabarkan dari sini X dikurang 4 kuadrat. Silahkan hitung dengan menggunakan konsep aljabar. Ya, ini berarti menjadi X kuadrat, kemudian X dikali negatif 4 kan negatif 4X. Kalikan dengan 2, maka jadi negatif 8X. Kemudian negatif 4 kali negatif 4 itu adalah 16, maka ditambah 16. Kemudian ini ditambah Y kuadrat. Kemudian ditambah 10Y, kemudian ditambah 25 sama dengan 36. Seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan posisinya. Tulis X kuadrat dulu, kemudian yang ini ditambah Y kuadrat. Kemudian yang X dikurang 8X, kemudian yang Y ditambah 10Y. Kemudian ini 16 tambah 25 dikurang 36. Kalau 36 kita pindah ke kiri, berarti kan dikurang ya. Hasilnya maka 5, sama dengan 0. Nah ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi tergantung pertanyaannya ya teman-teman ya. Kalau ditanya tentukan bentuk baku maka jawabannya yang ini. Kalau bentuk umum maka jawabannya yang ini. Jelas ya? Nah untuk bentuk umum teman-teman bisa menjabarkan seperti ini atau bisa menggunakan rumus yang tadi. Di mana A itu adalah negatif 2 dikali A kecil kan gitu ya. Artinya negatif 2 dikali ini A-nya kan yang 4. Jadi negatif 2 kali 4. Negatif 2 kali 4 itu adalah negatif 8. Kemudian B besarnya itu sama aja dengan negatif 2B kecil. Nah ini B kecilnya berarti negatif 2 dikali negatif 5. Maka jawabannya 10. Lalu C-nya A kuadrat tambah B kuadrat dikurang R kuadrat. A-nya itu adalah 4. Jadi 4 kuadrat. B-nya adalah negatif 5. Jadi negatif 5 kuadrat. Dan R-nya adalah 6. Berarti 6 kuadrat. Ini kita hitung. Berarti 16 tambah 25 dikurang 36. Hasilnya adalah 5. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran kan ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Tinggal substitusikan aja. A-nya tadi negatif 8. Berarti ini negatif 8 nih A-nya. Kemudian B-nya 10. C-nya 5. Jadi ditambah 5 sama dengan 0. Nah, coba hasilnya sama. Ya. Jadi terserah teman-teman tuh mau menggunakan penjabaran dari bentuk baku atau mau dihitung satu-satu A, B, dan C-nya seperti ini, silahkan. Itu dikembalikan ke teman-teman untuk pemilihan caranya. Lalu soal yang nomor 4B, sama sebetulnya ya. Untuk soal nomor 4B, bedanya di sini ada bentuk akar. Jadi ini sebagai A-nya, negatif 2, A kecil ya. Ini sebagai B, B kecil. Jadi X dikurang A kuadrat,
Ini kita ganti X dikurang, nah A-nya kan negatif 2, jadi kita ubah. X dikurang negatif 2 kuadrat, ditambah Y dikurang negatif 6 kuadrat, sama dengan 3 akar 2 kuadrat. Ini berarti jadi ditambah ya, X ditambah 2 kuadrat, yang ini berarti Y ditambah 6 kuadrat. Kemudian yang ini, 3 kali 3, 9, akar 2 kali akar 2, 2. 9 kali 2 gitu ya, maka 18. Ini bentuk baku, persamaan lingkaran. Kalau ditanya bentuk umum, sama kayak tadi. Teman-teman bisa jabarkan di sini, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, kemudian ini Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 36, kemudian sama dengan 18. Lalu, pindahkan posisinya X kuadrat dulu, kemudian Y kuadrat, kemudian 4X, kemudian 12Y, lalu ini hitung, 4 tambah 36 dikurang 18. Ya, hasilnya adalah 22, sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, kita bisa juga mencari dengan cara tadi, hitung satu-satu, A besarnya, B besarnya, C besarnya. Ya, seperti ini. Jadi A-nya sama dengan negatif 2A, maka negatif 2 kali negatif 2. Jadi A-nya adalah 4. Kemudian B besarnya negatif 2B, berarti negatif 2 kali negatif 6, maka hasilnya 12. Lalu C-nya, A kuadratnya adalah negatif 2. Ya, jadi negatif 2 kuadrat, kemudian B-nya negatif 6, jadi negatif 6 kuadrat, kemudian R-nya 3 akar 2, ini kuadratkan. Sehingga ini adalah 4 ditambah 36 dikurang 18 dan hasilnya 22. Tinggal substitusikan. Ya, ganti A-nya jadi 4, B-nya jadi 12, dan C-nya jadi 22 sama dengan 0. Gini ya. Bisa ya teman-teman ya. Untuk bagian 4C, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 6, negatif 1 dan melalui titik 5,2. Nah, kalau melalui titik 5,2, teman-teman bisa substitusikan. Ini sebagai X, 5, ini sebagai Y. Ya. Jadi kita substitusikan X-nya 5 dikurang 6 kuadrat ditambah Y-nya itu adalah 2 dikurang B-nya negatif 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita mensubstitusikan itu untuk mencari jari-jarinya. Sehingga ini tinggal kita hitung 5 dikurang 6 berarti negatif 1 kuadrat ya. Ini 2 ditambah 1 ya, berarti 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini hitung negatif 1 kuadrat berarti 1, 3 kuadrat berarti 9. Ya, sama dengan R kuadrat. Maka R kuadratnya adalah 10. Jadi, kalau kita gunakan bentuk bakunya, ini X dikurang A kuadrat, berarti kan gini, X dikurang 6 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 10. Ini R kuadratnya kan. Ini untuk bentuk baku persamaan lingkaran. Untuk bentuk umumnya, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X ditambah 2Y ditambah 27 sama dengan 0. Teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi ya. Bisa dijabarkan dari sini. Bisa juga teman-teman mencari satu-satu. A besarnya, B besarnya, C besarnya. Silahkan coba sendiri ya. Kita lanjutkan ke contoh 5. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya ini. Ada 4 nih. Yang pertama ini dalam bentuk baku ya. Oke, kalau dalam bentuk baku ditanya titik pusat dan jari-jari. Kan seperti ini nih, ini adalah titik pusatnya A, B, ingat jari-jari itu yang di sini. Sehingga X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 81. Nah ini bisa kita cari di sini, berarti ini A-nya bukan 1 ya, karena di sini kan negatif. Ini ditambah, artinya kita ubah dulu bentuknya menjadi X dikurang negatif 1 kuadrat. Ini juga Y dikurang negatif 3 kuadrat sama dengan 81. Baru kita tentukan, ini berarti sebagai A nih. Maka A-nya negatif 1, B-nya negatif 3. Jadi pusatnya negatif 1, negatif 3. Atau teman-teman bisa perhatikan gini. Kalau di sininya tandanya positif ya, maka titik pusatnya negatif. Gitu aja. Kalau di sininya negatif, maka titik pusatnya positif. Oke? Bisa mengingat dengan cara seperti itu. Lalu jari-jarinya ini kan R kuadrat, berarti kan ini 81 itu R kuadrat. Sehingga R-nya itu adalah akar dari 81. Jadi R-nya adalah 9. Mudah ya? Yang 5B pun sama. Jadi ingat tadi X tambah 5 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 72. Berarti kalau mau langsung nih teman-teman, ini kan positif nih. Maka
titik pusatnya adalah negatif 5. Sedangkan yang ini negatif berarti titik pusatnya positif. Jadi negatif 5, negatif 2. Atau boleh dijabarkan dulu seperti ini. Oke. Sehingga pusatnya adalah negatif 5,2. Kemudian jari-jarinya ini ya. R kuadrat sama dengan 72. Berarti R-nya adalah akar dari 72. Nah, maka akar 72-nya sederhanakan. Di mana akar 72 itu sama aja dengan akar 36 dikali akar 2. Akar 36 itu adalah 6. Akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Bisa ya? Nah, ini untuk bentuk baku persamaan lingkaran. Gimana kalau teman-teman disajikan bentuk umum? Oke, kalau disajikan bentuk umum, kita tulis dulu A besar. Ini berarti A besarnya adalah negatif 6. Kemudian ini adalah B besarnya. Ya. Nah, kemudian C-nya adalah negatif 3. Lalu, titik pusat. Ingat, titik pusatnya itu adalah negatif 1/2. A besar ya, koma negatif 1/2 B. Ya sudah, tinggal substitusikan saja ini. Sehingga negatif 1/2 dikali negatif 6, koma negatif 1/2 dikali 4. Tinggal hitung. Ini berarti 3, yang ini negatif 2. Maka titik pusatnya adalah 3, negatif 2. Jari-jarinya gimana? Jari-jarinya rumusnya ini. Akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Berarti 1/4 dikali A kuadratnya itu adalah negatif 6 kuadrat. Kemudian B-nya itu adalah 4 kuadrat dikurang negatif 3. Nah, ini harus kita hitung dulu ini nih. Negatif 6 kuadrat dulu, jangan dikalikan. Tapi dikuadratkan dulu. Jadi 1/4 dikali 36 ditambah 1/4 dikali 16. Nah, ini dikurang negatif berarti ditambah. Oke, tinggal teman-teman hitung. 36 dibagi 4 berarti 9. 16 bagi 4, 4. Tambah 3 hitung. Maka akar dari 16. Maka jari-jarinya adalah 4. Oke, jadi titik pusatnya 3, negatif 2. Dan jari-jarinya 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5D. Nah, ini 5D. 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 4x ditambah 8y dikurang 20 sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk umumnya dulu. Di sini kan ada 4 nih. Maka kita bagi dengan 4 agar menjadi x kuadrat dan y kuadrat gitu ya. Maka ini menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini negatif 4 dibagi 4 berarti negatif 1 ya. Kemudian 8 bagi 4 ini 2. Negatif 20 bagi 4 berarti negatif 5. Sekarang kita tentukan A besarnya kayak tadi. Berarti A besarnya ini negatif 1. B besarnya berarti 2. Dan C-nya adalah negatif 5. Sama kayak tadi. Pusatnya negatif 1/2 A besar, negatif 1/2 B besar. Tinggal substitusikan. Berarti negatif 1/2 kali negatif 1, negatif 1/2 dikali 2. Negatif kali negatif positif. 1/2 dikali 1 berarti tetap 1/2. Ini negatif kali positif negatif. Ini 2 bagi 2, 1 ya. 1 bagi 1, 1. Jadi negatif 1. Sehingga titik pusatnya adalah 1/2, negatif 1. Untuk jari-jarinya, gunakan rumus ini. Akar kuadrat dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Substitusikan angkanya. Kemudian teman-teman hitung. Gunakan konsep pecahan nih. Ini 1/4 dikali 1 kan 1/4 ya. Kemudian ini 1/4 kali 4 berarti 1 ditambah 5. Ini teman-teman bisa hitung dulu aja. 1 tambah 5 berarti 6. Kemudian gunakan konsep pecahan. Jadi 1/4 ditambah 24/4. 1 tambah 24 berarti 25. 4-nya tetap ya. Nah, akar 25 itu adalah 5. Akar 4 itu adalah 2. Maka jari-jarinya adalah 5/2. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kalau masih ada kendala, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Untuk video ini cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman, jangan lupa di-support channelnya dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.